beliau-beliau yang Bapak Dika, terus kemudian Ibu Ririn itu memang ada kesibukan yang ekstra lebih. Akhirnya untuk periode ini mungkin Bapak Ibu atau mitra juga atau eh, dosen yang ikut serta. Mungkin untuk yang kali ini mungkin saya yang akan menggawangi untuk pelaksanaan LSP ini. Jadi nanti misalnya ada apa-apa atau pertanyaan atau apapun masalahan, silahkan nanti bisa menghubungi saya. Kebetulan saya juga di apa namanya stay di ruang LSP hampir tiap hari. Kalau tidak ada tugas luar, saya selalu ada di ruangan. Silahkan menghubungi kapan saja. Selama jam kerja saya akan ada di gedung di lantai 1 di ruang LSP. Itu awalan dan pembukaan dari saya sebagai direktur. Kemudian dalam pada kesempatan yang baik ini tadi sudah disampaikan Mbak Admin, Mbak Vicky juga nanti ada apa-apa bisa disampaikan ke Mbak Admin dan kontak personnya pun juga ada di sini 081228500356 yang di PPT ini juga kami sebutkan di bawah. Bapak, Ibu yang Mas dan peserta Zoom kami hormati, untuk lebih singkatnya saya akan menjelaskan untuk memberikan sambutan. Jadi pertama-tama kita tentang dasar hukum pelaksanaan LSP yang ada di kampus Universitas IPET ini. Alhamdulillah kita termasuk yang pertama, maksudnya itu perguruan-perguruan tinggi lain dibandingkan perguruan tinggi lain yang di awal kita sudah memiliki LSP. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu dasar hukumnya banyak sekali. Itu ada itu yang di saya kami share itu, cuma saya tidak menyebutkan satu-satu, tapi saya akan menjelaskan yang paling terakhir atau yang paling penting. Mungkin Bapak Rafid bisa dibantu untuk yang slide ketiga. Nah, lanjut Pak Rafid. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita sudah berdiri sejak 2019-20 itu kita sudah berdiri. Kita sudah berpikir bahwa mahasiswa kita itu harus memiliki sertifikat pendamping ijazah sesuai dasar hukum yang di atas tadi. Yang terbaru adalah di sini saya sebutkan, ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 650 tahun 2023. Ini yang terbaru ya Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Itu yang terbaru. Tentang apa? Tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah atau P3K atau CPNS. Jadi tahun 2019 itu saya melihat di Undip itu sudah menggunakan sertifikat tambahan. Nah, ini sekarang diperkuat pada 2023 ini ada Kepmen yang baru yang terkait dengan sertifikat kompetensi. Nah, harusnya kita Universitas IPET itu lebih berbangga karena ini dimunculkan kita tahun 2020 kita sudah memiliki. Mungkin untuk lebih jelasnya, mungkin Mas atau Mbak atau calon wisudawan itu bisa dibaca ini. Jadi 650 tahun 2003 ini adalah yang terbaru. Tentang apa? Persyaratan tambahan. Bagaimana? Jadi kalau Mas Mbak itu punya sertifikat kompetensi, misalnya yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi, nah itu Anda bisa gunakan sertifikat kompetensi itu sebagai nilai tambah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di sini ikut sertifikasi kompetensi dan dinyatakan kompeten, nilai itu ijazah itu bisa digunakan sebagai nilai tambah. Oke, lanjut slide berikutnya Pak Rajid. Nah, ini salah satu contohnya. Di permen itu saya screenshot. Di sini ada jabatan fungsional, kemudian persyaratan wajib. Yang kedua adalah nama atau sertifikat tambahan. Nah, nanti bisa juga Anda bisa gunakan kalau itu misalnya wajib di situ bisa atau minimal untuk tambahan dan bobotnya berapa? Anda lihat di paling kanan itu kolom paling kanan adalah bobotnya 20%, 25% sampai 10%. Nah, itulah manfaat kalau nanti Mas Kak Ibu kalau punya sertifikat kompetensi itu Anda bisa digunakan sebagai nilai tambah. Itulah yang dasarnya. Sebagai contoh itu di atas saya ngambil instruktur ahli pertama. Nah, misalnya di situ ada salah satunya memiliki sertifikat kompetensi KKNI minimal level 1. Nah, itu sebagai contoh saja. Padahal kalau
saya khususnya kalau misalnya saya di welding itu saya sudah level apa namanya untuk teman yang D3 itu level 5 minimal 5 6 yang kita gunakan. Nah, berarti apa harapannya itu tidak memberatkan mahasiswa tapi memberikan apa ya nilai tambah nanti kalau Anda nanti lulus. Jadi tidak hanya ijazah saja, tapi di sini Anda memiliki sertifikat kompetensi tambahan yang bisa Anda gunakan. Terus kemudian contoh lagi di sini ada penguji keselamatan, di situ banyak sekali sertifikat kompetensi. Jadi yang dikeluarkan siapa? Nah, itu ada LSP, BNSP, ada UPTD, apa ada lagi Balai K3, terus lembaga yang berwenang. Nah, di sini saya garis bawahi. Jadi kalau dulu itu memang ada edaran dari universitas memang mahasiswa IFET itu lulus memiliki sertifikat kompetensi. Di sini kita sebagai lembaga universitas itu kita dengan adanya undang-undang di atas tadi kita mahasiswa itu berhak. Berarti kita menyediakan lembaga ini untuk nanti Anda mengambil sertifikat kompetensi. Jadi kita menyediakan, silahkan mengambil. Terus makanya wajib wajib apa supaya Anda itu melengkapi IKU pertama lulusan cepat mendapatkan pekerjaan itu tujuannya. Nah ini saya screenshot lagi ini salah satu contohnya dan kemarin saya juga dapat share-sharean dari alumni dulu bahkan yang alumni dulu sebelum kita bergabung itu yang dari IKIP itu juga ada dinyatakan tidak lolos apa tidak memiliki kompetensi dan tidak lolos administrasi lah salah satunya ini harapannya apa kalau Anda punya nanti berarti minimal Anda seleksi pertama itu lolos ya, lolos setelah itu nanti kita wawancara dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan nah itulah fungsi dari sertifikat kompetensi dan itu sudah ada undangnya silahkan dibuka untuk lebih detailnya nah itu fungsinya. Kemudian terus bagaimana pengambilannya, cara ngambilnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Radit setelah saya nanti. Kemudian nanti ada tanya jawab, silakan bertanya. Kemudian wajib tidak, Anda wajib memiliki kompetensi. Tapi tidak sudah memiliki dari BNSP, mungkin kemarin dapat hibah atau apa, itu kita akui dalam arti Anda tidak wajib ikut selama Anda sudah memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP atau dari lembaga yang kami sebutkan tadi. Ya, wajib tidak wajib selama Anda belum punya memiliki atau sertifikat kompetensi. Kalau misalnya Anda sudah punya, tunjukkan dan itu masih berlaku, silakan saja untuk diakui. Jadi bisa memberikan minta ke Kaprodi dan nanti menghubungi BAK yang menyatakan bahwa calon lulusan ini sudah memiliki sertifikat kompetensi. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi wajib bagi Anda yang belum punya. Pak, saya mau cari di luar yang lebih saya dimika, silahkan monggo. Yang penting nanti lulus itu memiliki sertifikat kompetensi. Mungkin lanjut Pak. Kemudian ini tadi, nah ini tadi kok anu Pak, nah ini pendaftar pegawai pemerintah dengan pendapat 3 atau calon ASN 2023 yang telah memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi kalau misalnya TPA itu Anda lolos, dapat menyertakan sertifikat untuk mendapatkan penambahan yang ada 20%, 25%, nah seperti itu. Nah, terus ini tadi jenis kursus apa saja, yaitu silahkan dibuka. Di situ ada posisi itu 127 posisi untuk jabatan fungsional. Ya, silakan dibuka di situ. Nah, terus kemudian yang ada di FED, sertifikat yang bisa diambil di FED apa saja? Nah, ini ada. Kalau yang dari atau di maritim itu ada welding supervisor, terus kemudian ada lagi listrik, ada lagi AC. Misalnya penyuluh anti korupsi, editor video, pemrograman Web Junior dan ini silahkan nanti buka di lsp.unisped.ac.id nanti akan dijelaskan oleh Bapak Radit. Lanjut Pak Radit. Nah ini tentang ini salah satu contoh saja. Ini salah satu di Permen Nomor 3 2020 itu adalah mendapatkan sertifikasi kompetensi hak. Jadi Anda berhak nuntut ke saya, lupa saya harus punya. Ya itu bisa ngambil di LSP kita sediakan, bisa juga nanti Anda
misalnya punya, ya silakan diajukan. Lanjut. Nah, kemudian ini salah satu contoh saja. Ini kenapa ini lagi isu banyak kan, banyak TKA masuk. Karena apa? Karena aturan-aturan salah satunya konstruksi dan lain-lain itu memang mensyaratkan setiap pekerja konstruksi yang bekerja di wilayah Indonesia memiliki sertifikat keahlian atau kompetensi itu tadi. Ya, itu tadi salah satu, ini 2017 sudah, 2020 tadi sudah, 2023 bahkan P3K, ASN itu juga menggunakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan lagi nanti setelah 2004 mungkin aturannya ditambahi lagi. Jadi yang saya tahu zaman saya dulu kuliah angkatan 2000 apa namanya lulusan 2000 ya 99 2000 itu tidak ada kayak gini tuh jarang sekali, tapi ada beberapa teman yang ambil dan itu sampai sekarang karirnya bagus. Tapi berjalan waktu ditambah lah, mungkin 2020 kan nanti ada tambahan apalagi meningkat. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh saja. Ini 2019 ini Undip ini. Nah, ini sudah Kemendikbud ini hanya universitas, beberapa universitas itu ada persyaratan tambahan. Itu bawahnya juga sama tadi, sertifikat apa. Gitu. Lanjut, Pak. Tuh, jadi ini salah satu contoh saja. Terus kemudian ini juga contoh, ini untuk yang industri. Kita itu loh, ini kalau Anda lihat, ini tidak ada yang ditanyakan lulusan dari mana, tapi yang ada sertifikat ini, yang ada sertifikat itu. Jadi kadang kita sertifikat itu yang namanya pendamping. Jadi pasti kalau punya sertifikat itu pasti sudah S2 atau S1 atau D3. Jadi tinggal melengkapi saja. Jadi kadang kita tidak melihat jurusannya apa, tapi yang penting punya sertifikat apa. Itu lanjut Pak. Nah, ini dari saya. Harapannya nanti pelaksanaan kita LSP juga selalu terbuka untuk kritik dan saran, semoga lebih baik lagi. Sekilas itu yang saya sampaikan, harapannya tidak menjadi beban, tapi menjadi semangat bagi kita semua untuk lebih maju, lebih semangat, dan mendapatkan apa yang kita citakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Acara Bapak. selanjutnya yaitu tata cara pendaftaran Terima kasih, kepada Pak. Bapak Ahmad Radit Rifandi, dipersilakan. Ya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, calon sesi pada sertifikasi LSP yang akan dilaksanakan pada tahun ini, pada semester ganjil menuju semester genap tahun ini. Mungkin langsung saja saya mohon izin share screen terkait dengan cara pendaftaran di akun lsp.ifed.ac.id. Mohon izin share screen Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sudah nampak ya. Jadi nanti mohon untuk diperhatikan bahwa yang pertama, web yang digunakan, website ataupun dashboard yang digunakan adalah lsp.unisfed.ac.id. Ini monggo nanti sambil dicatat pelan-pelan. Saya akan coba menjelaskan runutan pendaftarannya sampai dengan Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak memilih skema dengan benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak calon asesi. Sebelumnya perkenalkan, saya Raditya Ahmad Rifandi, saya tim pengelola LSP. Di sini saya sebagai Assistant Manager TUK atau tempat uji kompetensi, yang mana nanti akan cukup sering nanti akan bersinggungan oleh Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak dalam proses sertifikasi nantinya. Baik, langsung saja. Ini setelah Bapak dan Ibu masuk ke website lsp.ifed.ac.id. Kemudian langkah pertama yang perlu dilakukan adalah bagi yang belum memiliki akun, silahkan bisa mengklik di sini. Silahkan klik di pendaftaran. Kita akan tampilannya akan seperti ini. Silahkan nanti diisi data lengkap, mulai dari nama lengkap, alamat email, nomor HP, kemudian NIK atau nomor KTP, alamat,
serta memilih provinsi, kemudian kota kabupaten, kecamatan hingga kelurahan, ya. Dan wilayah Anda menginginkan uji kompetensi, di sini kami pilihkannya atau kami sediakannya hanya Kota Semarang. Maka pilih Kota Semarang, dan untuk kode keamanan silahkan diketik dari sini Ibu dan Bapak, 35547. Jika sudah, maka lakukan daftar, maka tampilannya akan seperti ini. Bukti pendaftaran berhasil, mohon nanti dicatat, Bapak dan Ibu, mohon dicatat nomor pendaftarannya, dan juga kata sandinya, passwordnya. Ini nanti akan dikirimkan ke email juga sebagai pengingat. Jadi sewaktu-waktu, misalnya Bapak dan Ibu lupa, monggo dicek di email yang didaftarkan. Misalnya saya di sini adalah email yang saya gunakan, raditya.rifandi@gmail.com, maka nanti akan muncul reminder-nya di email. Nah, saya menyarankan untuk dicatat supaya tidak lupa. Begitu ya. Jika sudah, nanti monggo Bapak dan Ibu bisa langsung ke menu login. Klik di sini, login sebagai peserta atau asesor. Masukkan nomor KTP-nya dan juga password-nya sesuai dengan nomor yang ada di sini. Dan masukkan, jika sudah, klik masuk, maka tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan masih terlihat ya tampilannya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, hal pertama yang mohon diingat dan diperhatikan, ini sering sekali terlupakan tahapan ini, ialah mengisi profil lengkap. Kebetulan profil saya di sini sudah terisi lengkap. Tampilan awal biasanya adalah sini masih kosong, Bapak dan Ibu. Monggo nanti bisa diisi jenis kelamin, pendidikan terakhir, universitas sebelumnya misalnya, ataupun pendidikan sebelumnya bisa diisi, hingga pekerjaan, pengalaman kerja, dan seterusnya. Jika sudah, klik simpan. Kemudian jangan lupa, ini yang paling penting juga, unggah dokumen dasar Bapak dan Ibu. Unggah dokumen dasar, yang pertama berisi dokumen pas foto dengan cara klik di sini, choose foto, kemudian cari pas foto yang Bapak Ibu gunakan. Ketentuan di sini, foto untuk pas foto maksimal adalah 10 MB. Kami menyarankan untuk foto gunakan pas foto yang formal ya Bapak dan Ibu. Kemudian jika sudah, klik tambahkan. Oke, kita di sini akan sukses. Kemudian dokumen selanjutnya adalah KTP. Nah, untuk mengunggah KTP, silahkan klik di sini choose file dulu. Kemudian klik KTP-nya. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengganti jenis dokumennya. Di sini bisa klik di sini, KTP, kemudian tambahkan. Dan begitu seterusnya untuk melengkapi dokumen-dokumen wajib. Dokumen wajibnya adalah dokumen pas foto, KTP, ijazah terakhir, transkrip, dan juga, empat itu saja. Foto, KTP, ijazah terakhir, dan transkrip nilai. Itu yang wajib untuk diunggah. Gitu nggih, sampai sini mudah-mudahan masih bisa diikuti. Jika sudah, silahkan kembali ke home. Kemudian di sini ada pilih skema Bu dan Ibu. Di menu yang pertama, silahkan klik pilih skema. Nah, silahkan Bapak dan Ibu memilih skema yang dibutuhkan atau yang menurut Bapak dan Ibu dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Ini skema yang kita sediakan. Di sini ada sekitar 9 skema yang terdaftar di sini. Silahkan pilih salah satu. Kalau semisal masih bingung skemanya apa ya, silahkan klik di sini untuk melihat unit kompetensinya, Ibu. Misalnya saya di sini mahasiswa ilmu lingkungan. Saya akan mengambil skema kompetensi untuk misalnya adalah analisis atau analis utama sistem informasi geospasial atau geografis. Di sini saya klik, saya melihat apa saja ya yang harus saya siapkan. Maka di sini akan muncul Bu, judul unit kompetensinya. Ya, mulai dari mengoperasikan perangkat lunak, menginput data, dan seterusnya. Ini yang saya rasa saya mampu nih untuk melakukan ini. Maka selanjutnya adalah
saya melakukan pendaftaran untuk skema ini. Dan adapun kemudian nanti Bapak dan Ibu apabila pendaftaran skema ini, silahkan bisa melengkapi dokumen tambahan di sini adalah KHS dan transkrip semester 6 misalnya. Oke. Dengan cara menambahkan dokumen, ini Bapak dan Ibu pilih tambahkan dokumennya di sini. Ini karena saya sudah isi semua ya, jadi tampilannya akan seperti ini. Oke, saya akan coba kembali untuk melihatkan kira-kira untuk memilih skema yang belum pernah saya pilih. Misalnya adalah instruktur senior, saya pilih, saya lihat apa saja sih yang harus saya pelajari. Misalnya di sini ada 16 unit kompetensi. Oke, saya merasa mampu untuk mengerjakan ini, untuk melakukan ini. Selanjutnya saya memilih ataupun saya menginputkan dokumen persyaratannya. Yang pertama adalah KTP atau KTM, yang kedua adalah transkrip nilai. Misalnya ya, saya unggah di sini KTP Raditya, saya tulis ini nama filenya. KTP-nya untuk dokumen validasinya misalnya saya buatnya adalah di bulan, oke, ini bisa menyesuaikan dengan tanggal KTP diterbitkan Bapak dan Ibu. Oke, nomor dokumen misalnya saya tulisnya 001. Kemudian pilih filenya. Oh iya, untuk file, diingatkan kembali untuk file yang diunggah adalah kalau tidak PDF, JPEG, kalau enggak PNG. Jika sudah, klik tambahkan. Kemudian persyaratan wajib yang kedua adalah persyaratan wajib yang kedua adalah KHS. Klik di sini, transkrip atau KHS. Kemudian pilih tahun terbit KHS. Saya adalah mahasiswa semester 7 misalnya, ataupun semester 8. Saya klik di sini KHS yang terakhir adalah di tahun 2023 misalnya. Nanti menyesuaikan. Kemudian klik di sini untuk validasinya. Kemudian pilih filenya. Misalnya ini adalah dokumen KHS. Misalnya ya, ini saya random saja dulu. Ini misalnya adalah file KHS. Kemudian klik tambahkan. Dokumen bisa disesuaikan. Misalnya adalah saya tuliskan PM saya. Kemudian klik tambahkan. Oke, jika sudah, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisi di sini sekian yang wajib atau dilakukan di sini data sertifikasi. Mohon diisi sertifikasi karena Bapak Ibu baru sertifikasi pertama kali. Klik sertifikasi, kemudian unit kompetensinya diklik semua. Jika sudah, ini dokumen sudah lengkap. Selanjutnya silahkan tanda tangan di sini dengan cara menggeser, mengklik dan menggeser kursornya Bapak dan Ibu. Seperti ini. Gitu ya. Jika sudah, maka lakukan proses pendaftaran. Oke, maka statusnya adalah pendaftaran asesmen sukses. Selanjutnya, silakan Bapak dan Ibu melakukan proses pembayaran, kemudian diunggah pada tahapan selanjutnya. Kemudian bisa kembali ke Bapak dan Ibu. Sini adalah pembayaran biaya, misalnya. Sini nanti akan diarahkan untuk besaran biayanya. Misalnya, Bapak dan Ibu akan mengambil skema, misalnya adalah instruktur senior dengan biaya adalah 500.000. Maka beban biaya 500.000 tadi ditransfer ke sini atas nama LSP Universitas FED. Nanti mohon untuk disimpan bukti pembayarannya atau difoto bukti pembayarannya, karena itu akan dibutuhkan pada isian selanjutnya, yaitu konfirmasi pembayaran. Pilih skemanya. Saya misalnya tadi instruktur senior ya, kemudian metode pembayarannya transfer rekening, jalur pembayaran misalnya Bapak dan Ibu bayar lewat ATM, tujuannya ini, nominal pembayaran sesuai dengan
besaran tadi Bapak dan Ibu tulis 500.000 misalnya ya. Oke, waktu pembayarannya kapan? Hari ini. Jamnya sekarang misalnya. Oke, saya tulis sekarang aja. Tuh, kemudian unggah bukti pembayarannya untuk nanti akan diverifikasi oleh tim dari LSP. Misalnya, saya unggahnya, ya saya ambil sembarang dulu ya. Nanti Bapak dan Ibu, monggo nanti bisa mengikuti bahwa pembayaran diunggah di sini, nggih. Choose file, kemudian pilih filenya. Kemudian konfirmasi. Oke, jika status konfirmasi pembayaran berhasil, silahkan kembali ke home lagi. Kemudian bisa menunggu SMS notifikasi dan juga penjadwalan. Di penjadwalan nanti sudah tercantum nama pengujinya atau nama asesornya yang kemudian Bapak dan Ibu bisa hubungi untuk penentuan jadwalnya ataupun penentuan tempatnya misalnya. Nanti langsung menyesuaikan. Bisa dihubungi untuk kemudian bisa dikonfirmasi. Misalnya ternyata pengujinya adalah saya. Nanti monggo akan tercantum nomor HP saya. Nanti jenengan berhak untuk menchat saya misalnya ya. Pak Radit, saya dijadwalkan ujian tanggal sekian. Mohon informasi tempatnya dan seterusnya. Itu monggo nanti bisa jenengan tanyakan kepada asesor jenengan. Selanjutnya adalah di tahapan ini, di tahapan selanjutnya adalah untuk melengkapi dokumen nanti setelah Bapak dan Ibu telah melakukan proses pengisian ataupun proses mendekati ujian begitu. P01 diisi data diri Bapak dan Ibu, mohon dilengkapi datanya, disesuaikan. Kemudian sign lagi di sini. Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu tahapan awal pada proses pendaftaran, mulai dari pendaftaran akun sampai dengan pendaftaran skema. Mudah-mudahan bisa diikuti karena tahapannya sebenarnya tidak terlalu susah. Hanya saja tadi ada beberapa hal yang sering sekali tahapannya dilupakan ataupun sering tertinggal gitu tahapan awalnya seperti unggah dokumen dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo silahkan bagi yang belum jelas bisa ditanyakan. Izin bertanya, Bapak. Oke. Kemarin perkenalkan saya Rani Indrayani dari Pokcer Karangjati. Kemarin itu saya sudah daftar di tanggal 4 Februari. Tapi saya sampai sekarang kok belum dapat email. Email akun itu yang ada passwordnya itu saya belum dapat. Terus saya juga sudah mengajukan pengaduan, tapi sampai sekarang juga belum ada email balasan. Itu gimana, Pak? Karena kemarin itu pas daftar, saya sudah klik daftar, itu sinyalnya itu hilang. Terus kan habis itu saya nyoba daftar ulang lagi, itu keterangannya NIK sudah terdaftar dan tidak bisa mendaftar lagi. Ngoten. Oh gitu ya. Oh, halo? Nggih. Nggih. Itu nanti ke Mbak Vicky ya, Mbak? Gimana, Pak? Bisa langsung menghubungi Mbak Vicky nanti ya. Karena nanti kan bisa juga kalau kita tidak bisa itu bisa kita del dari sini nanti Mbaknya ulangi lagi ya Mbak Vicky. Oh gitu. Dihapus biar kita hapus. Iya. Ya, enggak apa-apa. Nanti kan nanti dihapus, nanti jangan daftar lagi pakai nomor itu terus nanti kata sandinya diganti nanti. Nggih. Oh gitu, nggih. Iya. Mungkin nanti bisa Terus dibantu. untuk masalah yang untuk di-upload tadi, belum masuk. nilai itu nilai apa, Pak? Ya, Ibu, Ibu. Tadi kan ada yang di situ ada upload transkrip nilai dan ijazah terakhir itu yang diupload
yang diupload transkrip nilainya yang mana, Pak? Kita kan Kalau masih untuk transkrip kuliah, nilai, belum kalau selesai. pendidikan terakhir SMA, monggo nanti bisa diunggahnya adalah SMA, Bu. Oh gitu. Di SMA. Jadi, kalau misal mahasiswa transfer ataupun pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya, silahkan bisa diunggah juga. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam Ibu. Monggo Ibu. Izin bertanya, Pak. Saya perkenalkan Ahlakun Nisa. Saya itu sudah pernah daftar pas semester berapa ya, lupa Pak. Terus ada temen yang itu bilang, itu ada jangka waktunya Bun, jadi nggak sembarangan daftar. Kalau mau daftar itu kalau sudah mau mepet itu skripsi gitu. Nah, terus saya coba daftar lagi. Begitu kayak Ibu tadi sudah terdaftar. Nah, terus bagaimana Pak itu, apa saya daftar lagi apa gimana? Ibu untuk pendaftaran pun sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Nanti monggo Ibu Ahlakunisa mungkin bisa menghubungi kontak person yang ada di kolom chat, Bu. Di situ ada nomor adminnya. Silahkan nanti bisa menginfokan kalau misalnya jenengan ternyata kehilangan akses ataupun tidak bisa login, silahkan bisa menghubungi admin, mencantumkan NIK-nya supaya nanti dibantu reset password ataupun menghapus akun sehingga jenengan bisa pendaftaran ulang lagi, Bu. Gitu. Terus ini Pak, untuk yang nilai transkrip kan mau download di My Event. Ternyata di My Event-nya itu masih trouble. Terus gimana itu Pak? Oke. Kendala download ini ya Bu ya, download transkripnya ya. Mungkin bisa ditunggu Ibu. Bisa ditunggu mungkin dalam waktu dekat trouble-nya sudah selesai Bu. Mungkin memang sedang perbaikan atau apa. Lah terus itu pendaftarannya yang ini ada batas waktunya nggak Pak? Sambil nunggu itu mau upload nilai transkrip. Oke, batas waktu pendaftaran mungkin Pak Ratna bisa bantu menjawab ya Pak Ratna. Halo Pak Nas. Pak Radit. Pak Radit. Oke. Ibu, untuk pendaftaran gelombang 1 kami tunggu masih sampai tanggal 23 Februari, Ibu. Monggo masih bisa melakukan pendaftaran. Oh, iya Pak, matur nuwun. Ini ada Bu. Oh, ya Bu Ririn, pripun Bu Ririn? Ini suara saya jelas nggak Pak? Nggak pakai headset. Jelas Ibu, monggo. Mungkin ini Pak, teman-teman dari PAUD, ini kan banyak sekali yang sudah mendaftar seperti tadi yang disampaikan di Ahlakun Nisa. Jadi kan banyak yang sudah daftar. Nah, untuk mahasiswa yang sudah daftar, langsung saja ya Pak, segera admin supaya data yang terdahulu itu bisa dihapus dan melakukan pendaftaran ulang, Pak. Begitu ya teman-teman mahasiswa ya. Khususnya untuk yang PAUD, bagi yang sudah mendaftar semuanya, itu nanti langsung teman-teman menghubungi pendaftaran ulang. Gitu. Nah, coba nanti untuk pendaftaran akan diinfokan nanti Pak Ratna mungkin Pak Ratna nanti akan membuat 2 gelombang untuk pelaksanaan di periode ini dan nanti pasti akan diinfokan kembali untuk pendaftarannya itu kapan. Itu Pak Radit.
Baik, terima Maaf, kasih, Bu. Bu. Berarti kita menunggu info gitu kok Bu pendaftarannya. Ya, sekarang nanti diinfokan Pak Ratna. Untuk pendaftarannya tadi disampaikan Pak Radit, pendaftarannya kapan Pak? Maksudnya Kalau untuk pendaftaran yang sudah bisa mulai dari sekarang. Untuk pendaftaran sudah bisa mulai dari sekarang, paling lambat tanggal 23 Februari. Oke, mungkin kalau kemarin ada kendala login ataupun kendala akun, nanti bisa menghubungi admin untuk mengirimkan NIK-nya supaya bisa di-reset akunnya, kemudian melakukan pendaftaran lagi. Gitu. Di kolom chat Pak Ratna sudah membalas. Oke. Oke, Bu Asti, mungkin saya persilahkan, Bu. Bu Asti mungkin belum di-unmute itu. Bu Asti, suara saya dengar, Bu? Jangan sebenarnya belum di mikrofonnya belum dinyalakan ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Monggo. baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mau bertanya, tadi kan disebutkan bahwa bagi yang mungkin seperti kami yang PG PAUD, yang RPL, untuk mengunggah ijazah terakhir sebelum mengikuti perkuliahan di Unispad ya. Nah, itu kan di beberapa pilihan untuk di skema sertifikasi profesi itu kan di situ juga disebutkan bahwa KHS yang diunggah itu minimal harus memenuhi beberapa apa sih kayak mata kuliah yang untuk bisa mengikuti skema sertifikasi profesi yang dipilih. Nah, bagaimana jika ijazah atau transkrip nilai sebelumnya itu tidak ada sangkut pautnya? Misalkan sekarang contohnya saya di RPL PG PAUD ini sebelumnya saya di teknik kimia, Pak. Kan kalau misalkan memilih misalkan yang sesuai dengan PG PAUD ini di sini kalau tidak keliru memilih skema instruktur senior, ya enggak? Nah, kan di situ disebutkan bahwa minimal dari KHS itu bisa menunjukkan lulus mata kuliah strategi belajar, mengajar, perencanaan, dan lain-lain termasuk micro teaching. Lah sedangkan ijazah sebelumnya saya teknik kimia kan nggak ada itu semua, Pak. Terus itu gimana? Ibu nanti kan untuk ijazah sebagai dokumen dasar. Sedangkan untuk pendaftaran skema tadi Ibu ya, kan ada KHS dan transkrip Bu yang sudah jenengan tempuh di 2 semester selama kuliah misalnya. Itu kan sudah diunggah juga Ibu. Jadi memang ijazah itu ijazah dan transkrip itu sebagai dokumen dasar yang nanti Ibu isi di profil. Sedangkan dokumen persyarat misalnya adalah KTM dan KHS ataupun transkrip mata kuliah ya sebagai prasyarat itu nanti diunggah di saat mengisi skema itu. Ada kolom unggahnya sendiri. Nah, untuk yang ijazahnya belum pernah menempuh mata kuliah tersebut tapi KHS. Maaf Ya, Bapak, walaupun ini transkrip suaranya ya. tumpang tindih karena mungkin ada mikrofon lain yang nyala ya, jadi kurang jelas. Oke. Ibu sudah jelas Ibu suaranya? Ada yang Ya. masih masuk Pak, numpuk-numpuk. Nggih, coba. Ya, begitu Ibu. Jadi tadi untuk ijazah ataupun transkrip pendidikan sebelumnya itu sebagai data dasar. Sedangkan untuk
data prasyarat nanti diunggah di skema Ibu. Nanti Ibu kan telah menempuh berapa semester di RPL, RPL PAUD misalnya, itu tadi bukti nilainya dan seterusnya itu yang kemudian diunggah transkrip sementara, KHS sementara ataupun KHS semester terakhir yang Ibu tempuh. Itu yang kemudian diunggah sebagai data prasyarat di skemanya. Begitu Ibu. Berarti, maaf saya ulang ya Pak, berarti ijazah terakhir yang kami upload, misalkan seperti saya teknik kimia itu ijazahnya terakhir yang diupload, kemudian KHS terakhir, berarti kan kalau untuk yang sekarang, yang terakhir skripsi itu kan belum keluar, berarti pakai yang semester sebelumnya. Oh, nggih. Baik. Berarti leres nggih Pak, untuk yang PG PAUD itu nanti memilih skema sertifikasi profesinya adalah di poin 2 yaitu instruktur senior. Leres? Ya. Nggih Ibu, jadi begini, itu kan bersifatnya pilihan dan rekomendasi nggih. Nanti misalnya ternyata jenengan lebih tertarik dan lebih membutuhkan misalnya di skema lain, itu tidak apa-apa Ibu. Nggak ada yang sebenarnya nggak yang harus instruktur senior semua. Secara umum saja Pak. Enggak secara umum, soalnya kan kebetulan saya komting kelas juga, biasanya teman-teman itu kan pada nanya semua nanti milihnya apa lah. Kalau misalkan kok saya tertariknya misalkan pada programmer, kan belum tentu mereka ini kan, nah biasanya kan mereka udah kita itu harusnya milihnya apa gitu, kalau tidak ada jawaban kan saya juga bingung nanti mau jawabnya bagaimana. Iya Ibu. Ya memang kami menyediakan untuk yang kependidikan yang paling bisa menyesuaikan memang di instruktur senior. Tuh, nanti teman-teman dipersilahkan untuk baca-baca unit kompetensi untuk skema-skema yang lain apa-apa Bu. Karena saya harus menjual semua skema ya Bu ya. Begitu Bu. Mungkin bisa dipahami. Baik, terima kasih Bapak. Ya, beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar sudah dijawab oleh Pak Ratna, seperti gelombang kedua kapan ditanyakan oleh Mbak Grace Agina dari Provisi. Gelombang kedua dimulai tanggal berapa? Gelombang kedua akan dilaksanakan setelah Lebaran, berarti di minggu kedua April, Pak Ratna, terus kemudian ini ini ada beberapa juga yang ditanyakan transkrip yang digunakan semester berapa. Monggo, karena ini tidak hanya kelas reguler, ada juga kelas RPL. Monggo bisa digunakan adalah transkrip terakhir ataupun transkrip yang paling lengkap. Itu yang kemudian diunggah sebagai dokumen prasyarat. Izin bertanya lagi, Pak. Monggo, Bu Reni. Itu setelah kita melakukan ujian, itu kira-kira apa sertifikatnya itu keluarnya berapa lama? Soalnya kan kita perkiraan kan wisudanya Mei. Nah, sedangkan untuk mengikuti wisuda itu kan kita harus memiliki sertifikat itu, LSP itu. Kalau kita ujiannya habis Lebaran kan otomatis mepet sekali dengan waktu wisuda, ngoten Pak. Pak Ratna mungkin bisa bantu menjawab, Pak. Oke, untuk tadi kan saya ulangi lagi tanggal 26 sampai 26 Februari sampai dengan 8 Maret. Terus untuk yang gelombang kedua itu nanti setelah libur cuti Lebaran Idul Fitri itu kurang lebihnya nanti periode 2 minggu kita sediakan waktu untuk mengambil ujiannya. Kalau pendaftarannya mulai ini nanti sesudah sosialisasi silahkan mendaftar. Kemudian untuk pertanyaan, kalau misalnya tadi belum jadi, itu bisa menggunakan bukti pendaftaran Anda. Jadi apakah itu menggunakan bukti asesmen atau berita acara atau Anda sudah bukti pendaftar itu silakan digunakan saja karena kemarin yang wisuda November kemarin itu juga sudah jadi. Jadi berapa bulan? Kira-kira berapa Mbak? 2 bulanan ya. Kita prosesnya itu nanti karena sertifikat itu dikirim dari BNSP Jakarta, Bapak Ibu juga.
itu kita kirim, kita print. Nah itu kita kemarin sudah mungkin yang senior mitra itu sudah pada nerima yang wisuda November kemarin. Jadi perkiranya seperti itu karena kita juga tergantung dari apa kita ngajukan. Setelah ngajukan dari sana nanti kita dikirimi belangko sertifikat itu untuk di print kosongan. Jadi itu ada nomor khusus untuk Anda tidak bisa di istilahnya tukar-tukar gitu. Jadi kita apa namanya istilahnya sudah ada dari sana. Untuk kelengkapannya nanti Anda gunakan yang sebagai bukti sudah melaksanakan asesmen ataupun pembayaran. Itu bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak. Terus untuk sertifikatnya itu masa berlakunya berapa tahun Pak? Karena dulu saya 3 juga tahun. pernah mengikuti, 3 3 tahun tahun berarti biasanya. sama. Saya sudah pernah punya tapi sudah expired. Oke, 3 tahun. Tadi ada yang tanya juga Pak, saya 22, berarti ini kan masih dalam masih bisa dipakai. Yang dari LSP Telkom kan itu ada yang tanya tadi, wajib Pak? Nggak wajib kan, baru 22 kemarin. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi, monggo. Untuk nomor WA Mbak adminnya minta tolong nanti bisa di-share nggih Pak, cari Di chat tadi sudah saya share, tapi saya ketik lagi nggih. Ini coba saya apa namanya? Saya ketikkan lagi ya. Tadi sudah 08122 8 500 500 23 56. Ini silakan. Kalau ke saya tidak apa-apa, 08587520111. Kalau misalnya pas ke kampus, mampir saja di gedung D. Silakan, saya sendiri di sini tiap hari kalau tidak ada tugas luar. Oke, monggo ada pertanyaan. Silahkan mungkin yang sedang revisi atau apa tanda tangan, silahkan mampir ke sini kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa tentang sertifikasi kompetensi. Oke, silahkan kita terbuka. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, Mbak, Mas. Assalamualaikum Pak, izin Oke, itu nggih. Jadi untuk mungkin apa namanya, Bapak sudah saya jawab di chat itu. Maaf Pak, boleh tanya lagi nggih? Oke, silakan. Oh nggih. Mungkin ini menanyakan dari beberapa pertanyaan teman-teman yang sempat di kelas bertanya. Untuk lokasi, apakah nanti itu kita ujiannya harus ke kampus? Ataukah jika dalam satu pokjar bisa apa ya istilahnya minta datang ke wilayahnya atau dengan jumlah minimal tertentu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Gitu ya. Jadi selama ini itu sebetulnya kalau kita TUK itu di kampus. Sebetulnya kita ada TUK di kampus. Jadi kalau bisa misalnya kita di kampus. Jadi dilaksanakan di kampus. Tapi seandainya kan itu misalnya kan kita maklumi juga teman-teman itu ada yang bekerja dan lain-lain di luar kota juga, daripada di sini juga nanti repot dan lain-lain, kita juga istilahnya memfasilitasi teman-teman asesor nanti yang apa namanya istilahnya yang datang ke Pokjar. Monggo silahkan. Itu yang penting nanti ibaratnya kan ada transport dan lain-lain nanti karena itu kita sebetulnya kita itu datang ke kampus. Jadi untuk kalau keluar, jadi nanti untuk transport nanti itu kan menjadi tanggungan dari apa asesi yang mengundang atau mendatangkan dari asesor tersebut. Itu saja, Mbak. Dan itu nanti juga resmi dari kita ada. Oke, terima kasih. Dan mungkin satu lagi pertanyaannya, misal kita mau ke kampus dalam satu pokjar itu bisa nggak sih Pak kalau dibarengkan ujiannya jadwalnya gitu, terus teknisnya bagaimana? Kan kalau kita lewat web LSP itu kalau kita daftar itu kan otomatis nanti penentuan jadwal dan lain-lain itu kan sesuai yang dikeluarkan dari web itu kan? Atau ada mungkin teknis yang lainnya? Terima kasih. Nah, jadi begitu Mbak Mas nanti daftar, kalau ingin itu nanti bareng-bareng, silahkan nanti menghubungi langsung ke Mbak admin ya, supaya nanti itu atas nama sekian atau misalnya mungkin mitra ya, mitra ada kan itu kan ada. Jadi
ada atas nama ini ada jumlahnya misalnya ada 10 orang ini mau ke kampus hari apa Pak bisanya silahkan nanti kita menyesuaikan itu jadi jangan tunggu kabar dari penjadwalan itu tapi begitu pendaftar sukses nanti silahkan menghubungi kami jadi kita nanti sudah ada daftarnya lengkap jadi kita akan menyiapkan kalau misalnya itu memang di kampus tapi kalau misalnya nanti ke daerah silahkan nanti apa namanya istilahnya juga menyampaikan. Jadi kita menyiapkan asesor karena kan butuh kesiapan armada dan lain-lain nanti. Itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oh iya Pak, maaf tanya lagi terkait pembayaran. Kemarin saya melihat YouTube ya, lihat YouTube itu kan untuk pendaftarannya itu bayarnya 200.000 dulu. Nah, sisanya itu kalau sudah dinyatakan lulus. Lihat YouTube kan begitu. Nah, untuk yang LSP sekarang ini apakah sama dengan di tutorial YouTube atau berbeda, Pak? Oh, kalau di YouTube itu yang 200 itu TOEFL ya, Mbak? Kalau enggak salah ya. LSP gitu, enggak tahu. Langsung nggak ya? LSP, Pak. Kalau LSP langsung 500, Mbak. Kalau yang itu mungkin TOEFL itu yang 200-an itu. Itu. Jadi sepertinya tidak ada gitu, tidak ada potongan gitu itu. Nanti tidak ribet malahan. Nanti begitu daftar bayarnya juga langsung 500. Soalnya saya lihat di YouTube kan kemarin tuh karena ada langkah-langkahnya seperti itu, terus ada itu dijelaskan bayarnya 200.000 dulu gitu. Oh mungkin yang lama mungkin Pak. Karena mungkin ribet akhirnya jadi kalau untuk yang itu 500.000 tergantung skemanya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Monggo silakan. Yang lain mungkin. Pak Ugi itu Pak Ratu. Monggo Pak Ugi. Nggih. Mohon maaf izin tanya Pak. Nggih. Terima kasih teman-teman yang sudah banyak menanyakan. Saya juga terbantukan yang tadi sudah dijawab itu. Terus yang saya tanyakan ini Pak, kalau yang lain tadi ada yang sudah pernah ikut ujian apa gitu. Nah, sementara saya sendiri baru. Nah, itu teknis pelaksanaannya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan barangkali tadi awal sudah dijelaskan, cuma saya baru barangkali saya telat masuknya. Ngapunten. Pertanyaannya tadi mohon izin. Iya, intinya kalau yang lain kan sudah pernah mengikuti, ada yang sudah mengikuti, sedangkan saya kan baru mau mengikuti ini, Pak. Ya. Nah, itu teknis pelaksanaannya seperti apa itu, Pak? Gambarannya. Kalau sudah kan rata-rata sudah untuk yang ini belum semua, Mas. Oh, iya. Belum semua. Jadi gambarannya itu kan bisa juga nanti Mas coba buka di skema, misalnya skemanya itu misalnya saya di pengelasan gitu ya. Oh, berarti pengawas pengelasan itu harus tahu tentang misalnya alat lasnya, terus prosedur pengelasannya. Jadi seperti itu, Bapak. Jadi Mas, jadi kita kalau misalnya nanti ada skema web, oh berarti saya harus tahu ini, harus tahu, sudah disebutkan di situ semua. Jadi kita tinggal kira-kira apa yang harus disiapkan. Itu Pak. Jadi mungkin nanti di aplikasi skema ya Pak Radit ada ya di situ. Itu sudah ada unitnya. Jadi di situ jadi bedanya dengan ujian. Kalau ujian itu kan rahasia. Kalau SSI ini malah di di pra-assessment itu Anda sudah disebutkan. Anda pengambil skema ini Anda minimal harus menguasai tentang BC itu. Jadi disebutkan di awal malahan bedanya asesmen sama ujian semester bisa seperti itu. Oke, gitu. Silakan nanti tanya-tanya enggak apa-apa nanti di WA itu. Oke. Terus nomor HP akun tadi saya ketinggalan penulisnya. Oh, itu apa namanya? Oh, itu nah, ini. Nih. Nah, ini ada. Sudah di share screen ya. 08122855 bisa difoto dulu atau
Oh, silakan. Kalau pas ke sini silakan mampir kita ngobrol-ngobrol di sini. Nggih. Ruangannya luas kok. Oh, nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nggih, ngapunten kata. Assalamualaikum. Salam. Monggo untuk yang lain lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Izin perkenalkan diri, nama saya Maulana Dinar dari Prodi Teknik Mesin Kapal. Ya, Ini kan saya tadi bertanya sama Pak Ratna kalau bisa ambil kompetensi tidak sesuai dengan prodinya. Itu berarti tidak diharuskan milih dari kampusnya, Pak? Apa tidak benar? harus dalam arti gini. Maksudnya itu misalnya saya prodi itu tadi mesin ya. Oh, saya tertarik misalnya kan ada VAC, saya tidak mengambil VAC tapi saya ngambil listrikan boleh, mau ngambil las boleh. Kan gitu. Jadi selama kita terus yang dikuasai apa? Nah, lihat di skema itu kan ada unit yang harus dikuasai. Misalnya listrik, oh dapat menggambar rangkaian listrik, bisa seperti oh harus dapat menghitung misalnya tegangan listrik. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Jadi boleh Bapak Ibu semua ngambil di luar prodinya boleh. Yang penting itu nanti misalnya ada mata kuliah yang di situ pendukungnya itu boleh. Kalau enggak nanti biasanya ada pelatihan, paket pelatihan nanti ada. Baik, Boleh, Pak. Mas. Ya, Izin boleh. bertanya satu lagi, Pak. Ya, Untuk pendaftaran paling lambat itu kapan, Pak? pokoknya kita buka dari sekarang kita buka. Nanti bagi yang sudah tersedia berarti kita gelombang 1 kita jadwalkan. Tapi kalau misalnya pengen gelombang ke apa namanya gelombang 2 setelah Lebaran berarti nanti yang mendaftar setelah tanggal 26 itu. Ya. Baik, Pak. Terima Jadi kasih, sampai Pak. sekarang nanti kita jadwal gelombang 1, nanti yang setelah 26 itu puasa itu berarti kita jadwalkan gelombang 2. Ya, Oke. Pak. Ya, Terima oke. kasih, Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Oke. Izin bertanya Bapak, Ya, silahkan. perkenalkan nama saya Izatunida dari PG PAUD, Pokjar Kudus. Untuk kemarin kan itu kan ada upload KTM, tapi kemarin saya sudah daftar, sudah bayar untuk KTM itu, tapi belum jadi, juga tidak ada email balasan dari Ivet kan. Itu kalau mau upload terus gimana nggih Pak? Kalau yang di dashboard itu saya sudah daftar yang KTM sementara, sudah saya daftar itu. Kemarin juga sudah saya print, tapi yang untuk KTM yang katanya seperti KTP itu kan Pak belum ada. Itu gimana Enggak nggih? apa-apa. Pakai sementara enggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Nggih Pakai Pak, sementara terima enggak apa-apa. kasih. Terus kalau Ya, nggih. ijazah, RPL atau apapun itu yang terakhir apa misalnya SMA ya SMA yang diunggah. Kalau misalnya tadi pas saya sudah kuliah di UNES lulus ini bisa pakai itu ya monggo silahkan enggak apa-apa. Oh nggih Pak. Juga Nah, transkrip nilai juga belum keluar ya, semua. Kemarin masalahnya transkrip belum. nilai juga yang sudah ada gitu aja. Jadi yang penting Kalau semester kemarin itu kebetulan saya belum bisa cetak transkrip nilai, Pak. Kalau yang ini sudah bisa, cuma belum valid semua. Ada yang masih belum valid, jadi masih menunggu ya, valid. ya, tidak apa-apa. Nanti intinya itu jadi ada gitu aja. Berarti kan Oh, nggih, menandakan nggih. satu aktif, keduanya sudah mengambil mata kuliah sampai semester 7 misalnya. Oh, nggih, nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Assalamualaikum. kembali. Gue silahkan ada yang lain. Oke. Sudah, nggih. Oke, sudah. Kalau enggak kita mungkin cukup ini kalau tidak ada pertanyaan lagi nanti untuk yang lanjutnya silahkan langsung japri di nomor yang sudah disampaikan Bapak Radit di Mbak Admin atau saya nanti kita apa namanya kita jawab kita bantu terus kemudian untuk yang mungkin datang ke sini ada pas bimbingan monggo silakan kami tunggu di LSP itu Bapak Ibu Mas Mbak semoga sukses selalu kami kembalikan kepada Mbak moderator. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kembali. Monggo, terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah ditutup oleh Mbak MC, Mbak Admin, tadi Mbak Iki, kenalkan itu tadi Mbak Admin. Jadi kita untuk yang lain silahkan nanti kita tunggu namanya istilah pendaftaran atau informasi yang ingin ditanyakan. Sekian dari saya, semoga sukses dan mohon izin bila ada tutur kata dari tim manajemen yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak dan Mbak Umet dan teman-teman. Terima kasih Bapak dan Ibu.